Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnesia Sepandaibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan praktikum pada minggu yang ke-6 tentang fitur update. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan fitur baru untuk dapat mengubah data to-do list yang telah ditambahkan sebelumnya dengan mempertahankan konsep clean arsitektur. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk mengubah penamaan file menjadi app_name. Kita jelaskan mulai dari yang to-do list .java. Nah, di sini kode ini mendefinisikan sebuah kelas bernama to-do list yang akan kita gunakan untuk merepresentasikan objek to-do list. Nah, kelas ini memiliki satu atribut yakni to do yang digunakan untuk menyimpan deskripsi atau detail dari sebuah tugas. Kemudian, kelas ini juga memiliki sebuah konstruktor default atau tanpa parameter yang tidak melakukan apa-apa. Nah, konstruktor ini biasanya digunakan untuk membuat objek to-do list tanpa menginisialisasi deskripsi tugasnya. Kemudian, kelas ini memiliki sebuah konstruktor dengan sebuah parameter yang memungkinkan untuk membuat objek to-do list dan menginisialisasi deskripsi tugasnya pada saat kita membuat objeknya. Kemudian metode getToDo itu kita gunakan untuk mendapatkan nilai atau deskripsi tugas yang tersimpan dalam objek to-do list. Kemudian metode string_todo itu kita gunakan untuk mengatur atau mengubah deskripsi tugas to-do. Kita lanjut pada bagian to-do list repository.java. Nah, di sini fungsi dari codingan ini untuk mendefinisikan sebuah kontrak atau set dari metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang akan menggunakan antarmuka ini untuk berinteraksi dengan objek-objek to-do list yang mungkin akan digunakan untuk mengelola daftar tugas atau to-do list. Nah, ada 4 metode pada bagian ini, yakni to-do list get all ini kita gunakan untuk mendapatkan seluruh objek to-do list yang ada dalam penyimpanan atau repository. Kemudian ada void add itu kita gunakan untuk menambahkan objek to-do list ke dalam penyimpanan. Kemudian ada boolean remove, ini kita gunakan untuk menghapus sebuah objek to-do list berdasarkan nomor atau indeks tertentu. Kemudian ada boolean change, nah ini kita gunakan untuk mengganti objek to-do list pada nomor atau indeks tertentu dengan objek to-do list baru. Kemudian kita lanjut pada bagian to-do list repository impl.java. Nah, di sini kode ini adalah implementasi dari kelas to-do list repository IMPL. Nah, ini adalah implementasi yang termuka dari to-do list repository. Fungsi codingan ini untuk menyediakan mekanisme penyimpanan dan manipulasi data dari daftar tugas atau to-do list dalam sebuah array. Nah, kode ini mendefinisikan sebuah array data yang akan digunakan untuk menyimpan objek-objek to-do list. Kemudian, metode getAll kita gunakan untuk mengimplementasikan metode dari antarmuka to-do list repository dan mengembalikan seluruh data tugas yang tersimpan dalam array data. Kemudian, metode isFull kita gunakan untuk memeriksa apakah data dalam array sudah penuh atau masih memiliki slot kosong. Kemudian, metode resize if full, nah kita akan menggandakan ukuran array data jika datanya sudah penuh. Kemudian metode add to do list itu mengimplementasikan penambahan objek to do list ke dalam array data. Kemudian metode remove, nah ini mengimplementasikan penghapusan objek to do list berdasarkan nomor atau indeks tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada metode change. Nah, metode ini akan mengimplementasikan perubahan data objek to-do list pada indeks tertentu dengan objek yang baru. Kita lanjut pada bagian to-do list service.java. Nah,
Fungsi codingan ini adalah untuk mendefinisikan sebuah kontrak atau set dari metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang akan digunakan untuk mengelola operasi-operasi yang terkait dengan daftar to-do list. Nah, ada empat metode ada empat metode yang harus diimplementasikan. Yang pertama itu metode void show to-do list. Ini untuk menampilkan daftar tugas yang ada dalam daftar to-do list. Kemudian ada metode add to-do list. Nah, ini untuk menambahkan sebuah tugas baru ke dalam daftar to-do list. Kemudian ada metode remove to-do list. Nah, ini digunakan untuk menghapus sebuah tugas dari daftar to-do list berdasarkan nomor atau indeks tertentu. Dan yang terakhir itu ada metode change to-do list. Nah, ini digunakan untuk mengganti deskripsi tugas yang ada dalam daftar to-do list pada nomor atau indeks tertentu. Kita lanjut pada bagian to-do list service impl.java. Nah, fungsi dari codingan ini adalah untuk menyediakan layanan service yang dapat digunakan untuk mengelola daftar tugas atau to-do list dengan berbagai operasi. Contohnya itu seperti menampilkan, menambahkan, menghapus, dan mengubah tugas-tugas dalam daftar tersebut. Nah, di sini konstruktor akan menerima sebuah objek to-do list repository sebagai parameter dan digunakan untuk menginisialisasi atribut to-do list repository. Nah, kemudian akan diimplementasikan metode dari antarmuka to-do list service yang akan digunakan untuk menampilkan daftar tugas yang ada dalam to-do list. Kemudian akan diimplementasikan metode dari antarmuka to-do list service yang digunakan untuk menambahkan sebuah tugas baru ke dalam daftar to-do list. Kemudian akan diimplementasikan metode dari antarmuka to-do list service yang digunakan untuk menghapus sebuah tugas dari daftar to-do list berdasarkan nomor atau indeks tertentu. Kemudian akan diimplementasikan juga metode dari antarmuka to-do list yang digunakan untuk mengganti deskripsi tugas yang ada dalam daftar to-do list pada nomor atau indeks tertentu dengan deskripsi tugas baru. Kemudian kita lanjut pada bagian input util.java. Nah, pada bagian ini, fungsi dari codingan ini adalah untuk menyederhanakan proses pembacaan input dari pengguna dengan menggunakan objek scanner. Nah, di sini menggunakan metode input string info. Nah, metode ini akan menerima satu parameter berupa pesan atau informasi yang akan dicetak ke layar untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang apa yang diharapkan dari masukan. Selanjutnya, metode ini mencetak pesan tersebut ke layar dan menunggu masukan dari pengguna. Kemudian, setelah pengguna memberikan masukan, metode ini akan menggunakan objek scanner untuk membaca baris yang diinputkan oleh pengguna. Nah, pada akhirnya nanti metode ini akan mengembalikan data masukan yang telah dibaca dari pengguna sebagai sebuah string. Nah, kita lanjut pada bagian to-do list view.java. Nah, di sini fungsi dari codingan ini adalah untuk menyediakan antarmuka yang interaktif. Nah, contohnya itu seperti menampilkan, menambahkan, menghapus, dan mengubah tugas-tugas dalam daftar to-do list. Nah, berikut adalah penjelasan singkatnya. Nah, konstruktor akan menerima sebuah objek to-do list service sebagai parameter yang akan digunakan untuk menginisialisasi atribut to-do list service. Nah, kemudian akan menggunakan metode show to-do list, yakni selama metode ini berjalan, daftar tugas akan ditampilkan kepada pengguna, diikuti oleh menu yang memberikan opsi menambahkan, menghapus, mengubah, atau keluar dari antarmuka. Kemudian, pada bagian metode add to do list, di sini kita akan menambahkan tugas baru ke dalam daftar to do list. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan deskripsi tugas. Nah, jika dimasukkan nanti X, maka tugasnya tidak akan ditambahkan. Kemudian metode remove to do list ini sama seperti yang tadi, yakni menghapus tugas dari daftar to do list. Kemudian metode change to do list, nah ini kita diminta untuk mengubah deskripsi tugas dalam daftar to do list berdasarkan
indeks nomor yang dipilih oleh pengguna. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yakni app underscore 11s22052. Nah, di sini fungsi dari codingan ini untuk menginisialisasi dan menjalankan aplikasi to-do list yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan daftar tugas melalui antarmuka yang telah dibuat. Nah, pertama-tama, kode ini membuat sebuah objek to-do list repository dengan menggunakan implementasi dari to-do list repository IMPL dan sebuah objek to-do list service dengan menggunakan implementasi to-do list service IMPL. Kemudian, to-do list view juga dibuat menggunakan to-do list service sebagai parameter konstruktor. Nanti hal ini akan menghubungkan seluruh komponen aplikasi secara bersama-sama. Kemudian, setelah semua komponennya terinisialisasi, aplikasi akan dijalankan dengan memanggil metode show to do list dari objek to do list view. Nah, hal ini akan memulai antar pengguna yang interaktif dan memungkinkan pengguna untuk melihat, menambahkan, menghapus, dan mengubah tugas-tugas dalam daftar to do list mereka melalui konsol. Nah, kita akan coba menjalankan programnya. Nah, di sini ada menu tambah, hapus, ubah, dan keluar. Sesuai dengan modul, kita memilih nomor 1, yakni menambahkan. Kemudian akan keluar menambahkan to-do list. Nah, jika kita nanti mengetik X, maka to-do listnya itu batal dimasukkan. Sesuai modul, nah kita di sini menambahkan belajar PBO. Nah, to-do listnya itu sudah bertambah, yakni belajar PBO. Kemudian em, kita memilih lagi menu nomor 1, kemudian memasukkan belajar Basdat. Nah, to-do list kita sudah ada 2, yakni belajar PBO dan belajar Basdat. Kemudian kita pilih menu yang ketiga. Menu yang ketiga itu ubah. Nah, kita akan mengubah salah satu to-do list kita, yakni mengganti em, kita masukkan nomor yang diubah dulu. Kita masukkan nomor 4. Kemudian to-do barunya itu kita masukkan sesuai modul, yakni tidak ada. Nah, nanti itu akan keluar gagal mengubah to-do karena kita buat menjadi tidak ada. Kemudian kita pilih nomor 3. Nah, kita mau ubah to-do list yang kedua. Kemudian to-do baru kita itu misalnya belajar Papue. Nah, nanti akan keluar to-do list baru kita itu adalah belajar PBO dan belajar Papue. Kemudian setelah kita selesai mengubah to-do list kita ketik X. Nah, codingannya akan otomatis keluar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.